Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dan seluruh penduduk kota Madinah tertegun mendengarnya. Benarkah bahwa seluruh penduduk kota Madinah itu bisa mendengar azan Bilal? Padahal ketika itu belum ada sistem pengeras suara. Kita jangan membayangkan kondisi kota Madinah seperti sekarang. Karena 14 abad yang lalu, kota Madinah hanya mencakup seluas Masjid Nabawi dan pekarangannya sekarang. Jadi lumrah saja kalau semua penduduknya bisa mendengar kumandang adzan Bilal bin Rabah. Di antara rumah-rumah penduduk Madinah terdapat rumah Aisyah, istri Nabi, yang letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ketika itu Imam Bukhari meriwayatkan pernah Rasulullah SAW beritikaf di dalam masjid sambil menjulurkan kepalanya ke rumah Aisyah melalui jendela. Kemudian Aisyah menyisiri rambut beliau. Ketika Rasulullah wafat, beliau dimakamkan di dalam rumah Aisyah ini. Ketika Abu Bakar, ayahanda Aisyah wafat, beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Dan ketika khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab wafat, Aisyah merelakan sebagian rumahnya untuk pemakaman Umar di samping makam Abu Bakar. Dan sejalan dengan perkembangan waktu, maka Masjid Nabawi pun diperluas ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Sehingga sekarang kita jumpai makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar berada di dalam Masjid Nabawi. Dan itu adalah bekas rumah tempat tinggal Aisyah bersama Nabi. Dilihat dari ukuran luasnya, bisa dipastikan bahwa rumah tersebut tidak termasuk ukuran rumah mewah dan megah. Justru malah termasuk ukuran rumah yang sangat sederhana. Memang begitulah rumah para istri Rasulullah. Semua hanya berlantai tanah, beratapkan daun kurma, yang terkadang tinggi atapnya pun bisa diraih dengan tangan. Tapi dalam kesederhanaan itu, Rasulullah mengenyam kebahagiaan bersama keluarga di rumah sangat sederhana yang ramai oleh hikmah dan risalah. Ternyata kebahagiaan itu tidak mesti datang dari rumah yang megah dan mewah. Kebahagiaan akan datang dari hati yang penuh syukur dan ridho terhadap apapun dan berapapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah yang kita tinggali sekarang, marilah kita jadikan sebagai rumah surga dunia, sehingga semua penghuninya merasa dekat dan hangat. Baiti jannati, rumahku surgaku. Istrikulah yang menjadi bidadarinya. Jangan biarkan jadi neraka, sehingga semua penghuninya merasa saling berjauhan dan beku. Semua tergantung bagaimana kita mengelola para penghuni dalam rumah tersebut. Ketika kita menjadi seorang suami, bagaimana upaya kita menjadi suami yang solih? Tentunya kita tidak luput dari salah, dan kita bukan manusia yang sempurna. Tapi ketika kita berupaya menjadi suami yang baik, menjadi suami yang memberikan keteladanan, menjadi figur dalam rumah tangga, insya Allah kalau akan mempermudah jalannya. Begitu juga para istri, juga usaha menjadi istri yang baik, istri yang solihah. Kalau istri sudah paham hak kewajibannya, suami juga hak dan kewajibannya memahami. Alangkah indahnya dalam mahligai rumah tangga itu. Tentunya dalam menjalani sebuah keluarga tidak senantiasa mulus, tidak selalu melulu yang indah-indah. Terkadang ada ujian, cobaan, bahkan kerikilnya terasa terlalu tajam dan terjal. Perlu di situ dibutuhkan kesabaran, saling mengerti, saling ridho, saling keporong ngalah, rebutan ngalah. Ketika menasehati juga dengan irama yang baik. Ketika mendapat nasihat diingatkan, bisa bersyukur.
entah dari istri ataupun suaminya. Ketika suami istri ini sudah bisa menjadi teladan seorang ayah dan bunda, anak-anaknya pun insya Allah akan menjadi anak yang solih dan solihah, karena mempunyai figur contoh yang baik. Ketika anaknya sudah bisa diramu, dididik menjadi anak yang solih solihah, menjadi tambang emas aset di akhirat kelak. Ayah bundanya pun juga menjadi ayah bunda yang solih solihah. Masya Allah, alangkah indahnya mahligai rumah tangga, sehingga bisa terwujud betul keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah, harmonis dan romantis. Inilah keluarga yang diidam-idamkan, dan mudah-mudahan keluarga seperti ini akan kekal sampai di akhirat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.